Sapa Indonesia pagi kembali hadir saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kaum muda di Indonesia khususnya generasi Z alias Gen Z bisa jadi tahun ini perdana menjalani ujian hidup. Kenapa? Karena Gen Z yang tahun 2025 ini berusia antara 15 sampai 24 tahun dan sedang kuliah atau mempersiapkan diri untuk kuliah. Bersiaplah, biaya sekolah di perguruan tinggi beresiko naik. Sebagai dampak pemotongan anggaran, ya meskipun banyak juga yang dibiayai orang tua ya, dana beasiswa dikurangi, tunjangan dosen non-PNS juga dipotong. Dana layanan publik juga kena gunting. Hal inilah yang membuat uang kuliah tunggal alias UKT naik. So, Gen Z, percayalah, hidup tidak hanya tentang bermain, tetapi kerja keras akan menjadi keniscayaan. Bagi pemerintah, faktanya sesuai data BPS dan Organisasi Buruh Dunia, Gen Z di Indonesia 20% lebih berstatus tidak dalam pendidikan, tidak bekerja, dan tidak dalam pelatihan atau NEET. Dan berisiko bagi ekonomi Indonesia di masa depan. Kita buka satu persatu datanya. Kita ke data selanjutnya. Nah, kita berangkat dari anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi alias Kemendikti-Saintek 2025. Pagu awal APBN adalah 56,6 triliun rupiah. Kemudian di awal rencana efisiensi, potongan yang ditetapkan 22,5 triliun rupiah. Tetapi saudara, setelah proses hitung kembali, potongan yang disepakati adalah ini 14,3 triliun rupiah. Kami ambil dari paparan perubahan anggaran Kemendikti-Saintek. Pemotongan ini mencakup tunjangan dosen non-PNS, bantuan sosial beasiswa, sampai layanan publik di perguruan tinggi. Pemangkasan anggaran ini, kata Menteri Satrio Sumantri Brodjonegoro, mengakibatkan naiknya biaya kuliah mahasiswa. Kita dengarkan dulu pernyataan Menteri Satrio berikut ini. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan layanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Kan efisiensi dirjen anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Nah, dari anggaran yang dialokasikan kementerian, sebagian ditujukan untuk beasiswa, ini total nilainya adalah 14,4 triliun rupiah. Pagu ini dipotong 1,4 triliun atau 9%. Dari total anggaran beasiswa ini saudara, sebagian besar untuk kuliah keluarga tidak mampu alias KIPKA. Nilainya di awal 14,6 triliun rupiah, kemudian dipotong 1,3 atau 9% juga. Apalagi yang dipotong, kita ke data berikutnya. Anggaran layanan publik di perguruan tinggi potongannya sampai 50% dari 13,7 triliun rupiah menjadi 6,9 triliun rupiah. Nilai potongannya juga sama yaitu 6,9 triliun rupiah. Biaya seperti inilah saudara yang membuat biaya UKT, kata Menteri Satrio, akan naik. Kaum muda, Gen Z, apakah murni tentang nasib mereka di perguruan tinggi saja? Rupanya Indonesia juga punya permasalahan sosial yang besar atas Gen Z. Apa itu? Kita ke data berikutnya. Nah, ini dia tadi ya. Data Badan Pusat Statistik di tahun 2025 saudara menunjukkan 1/5 generasi Z alias Gen Z berstatus ini NEET. Apa itu? Not in education, employment, or training. Artinya sedang dalam status tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak dalam pelatihan. Siapa mereka? Nah, mereka ini adalah yang saat ini berusia 15 sampai 24 tahun. Dari total 71,5 juta jiwa Gen Z, 20% lebihnya berstatus NEET. Apa resiko ketika biaya kuliah semakin tinggi dan beasiswa makin sulit?
pada pertumbuhan ekonomi, celah apa yang bisa dicari? Walaupun anggaran dipotong, tetapi dampaknya tidak begitu keras bagi pendidikan tinggi hingga berakhir lonjakan pengangguran di masa depan dan kaburnya talenta unggul dari dalam negeri. Kompas Bisnis masih menemani Anda, Saudara. Anggaran pendidikan perguruan tinggi kena potong, biaya kuliah akan naik. Lalu bagaimana dampaknya terhadap Gen Z yang lebih dari 20%-nya berstatus NEET alias tidak dalam pendidikan, tidak bekerja, dan tidak dalam pelatihan? Sudah bergabung Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau Selios, Nailul Huda. Mas Huda, selamat pagi. Selamat pagi, Ratna. Mas Huda, kita ke fenomena NEET terlebih dahulu. Data BPS menunjukkan 20,31% Gen Z statusnya NEET. Apa penyebab fenomena ini dan gimana sebetulnya dampak ke ekonomi? Ya, yang memang kalau kita lihat ada berbagai faktor ya, terutama kalau kita menyangkut kepada kenapa sih mereka tidak diedukasi ataupun di pelatihan. Nah, memang kalau kita lihat untuk biaya kuliah, ini semakin tinggi sebenarnya, Mbak. Kita lihat dari berbagai tahun ya, beberapa tahun terakhir, memang untuk biaya kuliah ini semakin tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, ini ada beberapa beasiswa sebenarnya, ada bidik misi dan sebagainya. Namun memang bidik misi ini sangat selektif sekali, yang pada akhirnya banyak orang-orang yang dia tidak tergolong miskin, tidak tergolong kaya juga, mereka tidak memperoleh beasiswa, dan mereka akan sulit untuk mencapai ataupun menggapai impian mereka untuk kuliah di perguruan tinggi. Nah, yang kedua adalah ini terkait dengan Human Capital Index ya. Human Capital Index di Indonesia itu memang masih cukup rendah, dan kalau kita lihat banyak yang tidak terserap oleh oleh industri gitu. Nah, oleh industri ini yang memang kalau kita bisa sampaikan ini tidak bisa bersaing gitu kan untuk angkatan kerja kita, Gen Z kita ini dengan beberapa ya tadi untuk tenaga kerja yang sudah mature dan sebagainya dari generasi milenial ataupun juga dengan dari tenaga kerja asing yang mempunyai human capital index yang lebih tinggi. Makanya ini kita lihat banyak sekali Gen Z kita yang dia tidak diedukasi, tidak juga sedang bekerja dan juga tidak sedang menempuh pelatihan. Oke, nah itu tadi kalau tantangan yang dihadapi oleh Gen Z-nya itu tadi ya, soal biaya kuliahnya juga bisa makin tinggi maupun juga daya saingnya bisa menjadi lebih rendah. Nah, kalau dibandingkan dengan generasi lainnya atau gimana sih sebetulnya perbedaan tantangan dengan generasi yang lain, Mas Huda, yang harus dihadapi oleh Gen Z saat ini? Ya, tentu kalau kita lihat di generasi milenial untuk biaya kuliahnya masih bisa dijangkau dengan saat itu memang masih belum ya kalau bisa kita bilang belum terlampau mahal lah untuk bisa mencapai bangku kuliah gitu. Walaupun memang ada yang cukup berat juga bagi generasi milenial untuk bisa mencapai bangku kuliah. Tapi yang jelas kalau kita lihat untuk biaya kuliah untuk beberapa tahun terakhir ini memang sangat-sangat mahal dan memang ini tidak bisa dijangkau oleh masyarakat kelas yang sedang-sedang saja, bukan kelas yang miskin, bukan yang kelas yang cukup kaya. Kalau cukup kaya mungkin mereka tidak masalah. Kalau untuk yang kelas miskin ini tentu mereka bisa menggapai untuk bidik misi dan sebagainya, untuk beasiswa bidik misi dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang kelas menengah ini, kalau bisa saya bilang dia terhimpit biaya kuliah semakin mahal, tidak ada bantuan dari pemerintah, dan mereka harus menyediakan biaya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali Gen Z kita yang akhirnya tidak di bangku kuliah. Nah, kemudian kalau kita lihat dampaknya nih Mbak ya, kita bicara dampaknya. Nah, dampak dari NEET ini akan semakin menurunkan Human Capital Index di masa depan gitu kan, di mana Human Capital Index kita sudah rendah, tapi masalahnya untuk meningkatkan Human Capital Index dari sektor pendidikan itu tidak bisa dilakukan dengan optimal. Artinya adalah ketika mereka ingin meningkatkan kualitasnya dengan mereka berkuliah dan sebagainya, mereka tidak mampu lagi karena biaya semakin mahal dan tidak ada bantuan dari pemerintah untuk mereka bisa mencapai bangku kuliah. Nah, ini yang saya sebutkan, kita harap-harap
cemas nih, bahwa Indonesia tahun 2045 bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas tahun 2045. Oke, itu tadi perguruan tinggi kayak jadi barang yang mewah begitu ya untuk generasi Z atau Gen Z ini. Artinya ini ada hubungannya nggak Mas? Kalau tadi ini bisa terkait juga dengan NIIT, tapi juga soal kalau sekarang lagi rame nih tagar kabur aja dulu. Nah itu ada hubungannya juga kah dengan semangat Gen Z untuk bisa ya berkembang dan juga bersekolah di Indonesia? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kapur aja dulu ini kan berawal dari ya pasti dari living index-nya ya. Human living index di Indonesia ini kan memang cukup rendah. Makanya beberapa dari masyarakat kita berusaha untuk keluar dari Indonesia untuk mendapatkan ya quality of living index yang lebih baik gitu. Yang pertama seperti itu. Nah, yang kedua memang kalau kita lihat dari sisi banyak sekali sekarang mahasiswa-mahasiswa yang memang mengincar di negara-negara yang tidak memberikan biaya kuliah gitu kan. Terutama kalau kita lihat di Jerman dan sebagainya yang dia biaya kuliahnya ditanggung oleh pemerintah, mereka mengincar ke sana gitu kan. Bahkan S1 pun kalau kita lihat ada beberapa influencer itu yang dia mengenyam kuliah di Jerman tanpa biaya sepeser pun. Nah, ini yang kita lihat sebagai ya tadi motivasi untuk kabur aja dulu. Dan ada beberapa motivasi lainnya seperti kebijakan pemerintah dan sebagainya yang dia istilahnya mengakselerasi lah keinginan dari masyarakat dan Gen Z ini untuk bisa kabur aja dulu dari Indonesia. Mereka berusaha untuk mendapatkan living quality yang bagus dan juga berusaha untuk mendapatkan ya tadi pendidikan yang bagus tanpa dibebani biaya yang lebih tinggi. Oke, ini harus jadi catatan pemerintah juga bahwa Gen Z ini kayaknya lagi babak belur dari segala sisi, termasuk juga dari impian mereka untuk bisa berkuliah. Kita ke anggaran di Kemendikbudristek Mas Huda yang dipotong 14,3 triliun rupiah. Pemotongan ini menyasar salah satu program beasiswa dan juga layanan pendidikan. Gimana dampak pemotongan anggaran ini ke Gen Z? Ya, yang pertama adalah pemotongan ini tidak mencerminkan ya bahwa keinginannya Presiden Prabowo untuk meningkatkan dari sisi pembangunan sumber daya manusia. Kalau kita lihat sebenarnya beberapa kali ini Prabowo ini sampaikan pembangunan manusia itu sangat penting, penting dan penting gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah apa yang dilakukan sekarang dengan melakukan efisiensi di sektor pendidikan ini justru akan mereduksi pernyataan Prabowo kala itu gitu kan bahwa pembangunan manusia ini ternyata tidak sepenting yang disampaikan oleh Prabowo. Intinya adalah ada beberapa biaya ataupun pos anggaran yang dipotong untuk memenuhi efisiensi anggaran yang dicanangkan saat ini. Nah, yang paling parah adalah kita melihat ada beberapa beasiswa seperti KIPK ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang terancam ada pemotongan anggaran dari pemerintah. Nah, padahal kalau kita lihat KIPK ini adalah salah satu jalan masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Selain ada beberapa beasiswa lainnya pastinya. Nah, kemudian ada beasiswa pendidikan dan sebagainya yang itu juga terancam dipotong oleh pemerintah. Nah, ini yang saya lihat ini akan semakin memberatkan lagi. Tadi kalau kita lihat bukan hanya untuk kelas menengah saja yang semakin tertekan karena biaya kuliah semakin tinggi. Dan jangan lupa kita ada ancaman juga dengan efisiensi ini akan ada UKT yang akan meningkat juga gitu kan. Nah, ini akan semakin memberatkan untuk kelas menengah Gen Z ini untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Dan juga untuk kelas miskin, ini akan dipotong juga untuk beasiswa-beasiswa lainnya gitu kan, beasiswa bidik misi dan sebagainya, yang itu bisa dipotong karena anggaran yang diefisiensikan dan semakin sulit nih. Kalau tadinya cuma kelas menengah saja yang sulit untuk mendapatkan, nah ini kelas miskin juga sulit mendapatkan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Nah, ini yang kita rasa ini pernyataan yang dan juga kalau bisa saya bilang perbuatan yang kontradiktif ya dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo beberapa waktu lalu yang dengan sangat lantang menyebutkan untuk pendidikan hingga kuliah kalau bisa gratis. Oke, itu tadi ya bagaimana ini akan berdampak juga pada angka putus kuliah dan tentu meskipun tadi dikatakan menjadi mengecil begitu kesempatan bagi Gen Z untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi walaupun sebetulnya kalau kita tahu ya beasiswa sebenarnya tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari swasta cuman ya itu tadi bisa memperkecil kesempatan Gen Z untuk bisa berkuliah. Mas Huda, dari fenomena NIIT dan pemangkasan anggaran pendidikan apa evaluasi Anda celah apa yang bisa dicari walaupun anggaran dipotong kuliah tidak berat dan resiko menganggur tidak tinggi? Ya, kita
melihat sebenarnya ada beberapa pos anggaran ya. Dan memang kalau kita lihat dari sisi anggaran untuk beasiswa dan pendidikan tinggi, ini kita masih melihat ada peluang untuk tidak dipotong sebenarnya. Karena ini berkaitan dengan pendidikan kita yang harus menjadi eh, pijakan utama untuk pembangunan manusia dalam jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kita jangan lupa bahwa ya tadi untuk makan siang gratis kita sudah ada anggarannya katanya ya. Terus kemudian ini dijalankan, tapi satu sisi ketika mereka ingin duduk di bangku kuliah, mereka tidak punya kesempatan gitu kan. Dan ini yang saya rasa harus bisa diselesaikan bahwa pendidikan ini tidak hanya atau pembangunan sumber daya manusia ini tidak hanya masalah di gizi saja, tapi juga di masalah di sisi pendidikan. Nah, yang kedua adalah yang kita harapkan ini pemerintah ya bisa kita sampaikan bahwa ini harusnya berfokus kepada untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya dengan pendidikan. Karena pendidikan bagaimanapun juga itu dasar sebagai untuk membangun dasar manusia yang lebih berkualitas yang ditujukan dengan Human Capital Index-nya. Terus kemudian ada beberapa yang saya bilang ini harusnya juga bisa ditingkatkan gitu kan dari sisi kualitas, kuantitas dan sebagainya. Dan jangan lupa ini kita masuk ke generasi teknologi juga dengan Human Capital Index yang seperti saat ini, kita tidak hanya Gen ini tidak hanya bersaing dengan ya generasi milenial dan sebagainya, tapi juga dengan bersaing dengan tenaga kerja asing seperti dari India, Vietnam, sebagainya yang memang saat ini sudah merangsek masuk ke Indonesia Baik. untuk mengisi tenaga kerja yang bidang teknologi. Dan jangan lupa kita juga bersaing dengan AI gitu. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya dari gengsi kita yang harusnya bisa berkualitas dengan Human Capital Index yang lebih baik. Oke, baik. Ini yang perlu diperhatikan menjadi tantangan bagi Gen Z di tengah situasi yang terjepit. Tentu yang jadi catatan bagi pemerintah adalah bukan cuma perutnya aja nih yang diisi, tapi juga memastikan bahwa masyarakat bisa memiliki pendidikan yang berkualitas karena berhubungan juga pada bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang juga bisa berdaya saing di dalam negeri. Terima kasih Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau Selios Mas Nail Huda sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Sama saya selalu.